Polisi bongkar jaringan cybercrime tipu ribuan orang di Eropa, kerugian korban tembus miliaran rupiah. The Feels, video musik girl band Korea Selatan Twice, tembus 500 juta penayangan di YouTube. Pesona warisan budaya dan keindahan alam Thailand tertanam kuat di setiap kota. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Polisi Latvia membongkar jaringan cybercrime berskala besar. Korbannya ribuan orang di Eropa. Dalam kasus ini 7 orang dibekuk polisi. Total kerugian tembus ratusan miliar rupiah. Polisi Latvia membongkar jaringan cybercrime berskala besar yang berhasil menipu ribuan orang di Eropa. Penggerebekan dilakukan pada 10 Oktober 2025. Berdasarkan Europol, lembaga penegak hukum Uni Eropa, dikutip Euronews Jumat 24 Oktober 2025, diketahui ada 7 orang ditangkap dalam kasus ini. Mereka melakukan kejahatan siber berkaitan dengan telekomunikasi dan kejahatan lain. Melalui layanan online, jaringan ini menyediakan nomor telepon terdaftar atas nama orang lebih dari 80 negara yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Para pelaku membuat akun palsu di media sosial dipakai menjalankan aksi kejahatan siber dengan menyembunyikan identitas dan lokasi asli mereka. Diduga para pelaku yang terlibat lebih dari 1.700 kasus penipuan di Austria dan 1.500 kasus lain di Latvia. Dalam penggerebekan, polisi menyita 1.200 perangkat SIM box dan 40.000 kartu SIM aktif. Total kerugian dialami korban di Austria nyaris 5 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah dan 420.000 euro atau 8 miliar rupiah dialami korban Latvia. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memamerkan rencana ballroom Gedung Putih. Trump mengklaim tidak akan ada ballroom seperti yang diinginkannya. Trump menegaskan ballroom sepenuhnya dibiayai Trump, beberapa teman Trump, dan para donatur. I think there'll be nothing like it, and it's being paid for 100% by me and some friends of mine, donors to it. The government's paying absolutely nothing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai proyeknya membongkar sebagian Gedung Putih untuk membangun ruang dansa atau ballroom super mega senilai 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4 triliun rupiah. Pada Senin 20 Oktober 2025, pengerjaan mulai dilakukan. Para pekerja merobohkan sebagian sayap timur atau East Wing Gedung Putih. Mengutip dari The Independent Jumat 24 Oktober 2025, Trump memamerkan rencana ballroom yang diklaim sudah diinginkan selama 150 tahun pada Rabu 22 Oktober 2025 waktu setempat. An interior shot of the ballroom. I think there'll be nothing like it, and it's being paid for 100% by me and some friends of mine, donors to it. The government's paying absolutely nothing. We're also working with the military on it because they want to make sure everything's perfect, and the military is very much involved in this. They want to make sure everything is absolutely beautiful. You can see the kind of interiors that we're talking about. That's an interior of the ballroom, and it's the highest level, and you see it goes beautifully with the White House. I mean, the mix is beautiful. So over the years, many presidents have made changes. This obviously would be the biggest change, but this was something they've wanted for at least 150 years. Trump menyebut tidak akan ada ballroom seperti yang diinginkannya. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan biaya pembangunan ballroom sepenuhnya ditanggung oleh Trump, beberapa teman Trump, dan para donatur.
Sebelumnya, pada Juli 2025, Presiden berusia 79 tahun ini secara resmi mengumumkan pembangunan ballroom disebut sebagai penambahan terbesar bagi Gedung Putih lebih dari 1 abad terakhir. Trump mengatakan nantinya ballroom berukuran 90.000 kaki persegi itu mampu menampung 1.000 orang dan dibutuhkan untuk menggelar jamuan kenegaraan dan acara besar lain yang selama ini dilakukan di tenda. Pemirsa, serangan udara dilancarkan Rusia ke sejumlah wilayah Ukraina. Sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lain mengalami luka-luka dalam serangan yang terjadi hanya beberapa jam usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke Ukraina usai Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Moskow pada Rabu 22 Oktober 2025. Alasan Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Moskow karena dinilai tidak menunjukkan komitmen negosiasi gencatan senjata. Presiden Donald Trump menegaskan tak ingin mengadakan pertemuan yang sia-sia. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky melaporkan serangan Rusia menargetkan infrastruktur energi dan permukiman sipil. Di Kiev, 2 anak tewas dan 19 orang luka, sementara di Kharkiv sebuah taman kanak-kanak diserang, menyebabkan 1 pekerja tewas dan 7 orang terluka. Serangan juga terjadi di Zaporizhia, Poltava, dan Odessa. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klimenko, menyebut lebih dari selusin wilayah diserang drone dan rudal merusak fasilitas negeri. Rusia mengklaim sasarannya fasilitas energi dengan senjata jarak jauh, termasuk rudal hipersonik. Ukraina membalas dengan rudal Storm Shadow ke pabrik kimia di Bryansk, Rusia. Zelensky menilai serangan ini bukti lemah tekanan internasional terhadap Moskow. Perampokan di Museum Louvre Paris, Prancis menyoroti kelemahan sistem keamanan di salah satu destinasi seni paling fenomenal di dunia. Pihak Museum Louvre mengakui sistem kamera pengawas pengintai CCTV bagian luar belum memadai. Perampokan di Museum Louvre, Paris, Prancis pada Minggu siang 19 Oktober 2025 waktu setempat mendapat sorotan lantaran kelemahan sistem keamanan di salah satu destinasi seni paling fenomenal di dunia. Perampokan terjadi pada siang hari bolong ini dilaporkan hanya memakan waktu 7 menit, mengakibatkan museum kehilangan 8 koleksi yang berharga. Terdapat 35.000 karya seni di luas area 72.000 meter persegi. Manajemen keamanan Louvre dinilai sudah seharusnya diperbaiki secara signifikan setelah berulang kali kecurian. Mengutip France 24, masalah keamanan museum menjadi sorotan lama, bahkan sempat memicu audit kepolisian. Pihak Museum Louvre mengakui sistem kamera pengawas pengintai CCTV di bagian luar museum masih belum memadai. Beredar di media sosial aksi komplotan perampok menggasak koleksi berharga di Museum Louvre. Nampak sebuah tangga bersandar ke jendela lantai 1. Para perampok masuk ke dalam museum dengan cara membobol jendela menggunakan perkakas listrik. Kamera CCTV tidak menjangkau titik masuk para pelaku. Alarm berbunyi. Petugas datang ke lokasi. Pelaku melarikan diri, menggondol barang-barang yang berharga. Insiden ini tidak menimbulkan korban luka dan jiwa. Saat kejadian, Museum Louvre baru dibuka untuk pengunjung. Pengunjung yang panik berhamburan keluar museum. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kali ini kabar dari Cina. Aksi heroik dilakukan mantan tentara Cina. Pria tersebut terjun ke sungai menyelamatkan pengemudi terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Nyawa korban berhasil diselamatkan.
Jiangsu, China, gagah berani menolong seorang pengemudi terjebak dalam mobil yang tenggelam di sungai pada 14 Oktober 2025. Dalam video pendek dibagikan media Cina CGTN di Facebook pada 16 Oktober 2025, diketahui pria tersebut bernama Shuang Cheng. Ia terlihat berenang ke arah mobil yang tenggelam beberapa meter dari tepi sungai. Tanpa ragu, di Shuang Cheng menggunakan benda seperti batu bata memecahkan kaca atap sunroof mobil. Usahanya membuahkan hasil, lalu dengan susah payah menarik keluar pengemudi. Keduanya berjuang di atas mobil yang nyaris tenggelam. Tak lama berselang, seorang polisi melompat ke sungai untuk membantu. Keduanya berhasil diselamatkan. Pemirsa, girl group asal Korea Selatan Twice mencetak prestasi di kancah internasional. Video musik mereka berjudul The Feels melampaui 500 juta penayangan di YouTube. Girl group asal Korea Selatan, Twice, mencetak prestasi gemilang di media sosial. Pada 21 Oktober, video musik Twice berjudul The Feels mencapai angka 500 juta penayangan di platform YouTube. Pencapaian ini menjadikan The Feels sebagai video musik ke-9 Twice berhasil menembus 500 miliar tayangan. Sebelumnya, lagu-lagu populer Twice seperti TT, Like It, What Is Love, Fancy, Cheer Up, I Can't Stop Me, Feel Special, dan Like Ah juga mencapai rekor serupa. Video musik The Feels pertama kali dirilis pada 1 Oktober 2021, pukul 1 siang waktu Korea. Artinya, lagu tersebut membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun dan 20 hari mencapai tonggak sejarah ini. Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi Twice sebagai salah satu girl group K-pop dengan jumlah penayangan tertinggi di dunia. Informasi selanjutnya, Ika Zidan, pengisi suara legenda untuk karakter Doraemon dan Ninja Hattori tutup usia. Semasa hidup, Ika Zidan pernah belajar di Sanggar Prativi, salah satu studio dubbing terkenal di Indonesia. Nobitanya tidak ada, adanya aku. Mau kenalan nggak? Baling-baling bambu. Adanya Doraemon. Yuhuu. Thank you, Mbak Ika. Oke, sama-sama. Dadah. Aku di sini. Kabar duka datang dari dunia pengisi suara. Salah seorang pengisi suara senior, Ika Zidan, meninggal dunia pada Senin 20 Oktober 2025. Kabar ini diumumkan pertama kali oleh komunitas voice over dubber announcer Indonesia melalui media sosial. Keluarga besar komunitas voice over dubber announcer Indonesia atau KVDAI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Ika Zidan @Ika Zidan, dubber senior yang telah mengisi suara karakter ikonik mulai dari Ninja Hattori hingga Doraemon di film A Stand By Me. Demikian pengumuman kabar duka tersebut disampaikan. Semoga segala amal beliau diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Lanjut keterangan komunitas voice over dubber announcer Indonesia, karya dan suara Ibu Ika Zidan akan selalu hidup dalam kenangan, tak lekang oleh waktu. Tutup pernyataan tersebut. Ika Zidan memiliki nama Ika Swastika, dikenal sebagai pengisi suara. Sudah mengisi suara berbagai kartun yang ditayangkan dalam bahasa Indonesia. Ia pernah mengisi suara untuk Digimon, Sailor Moon, hingga Ninja Hattori dalam berbagai karakter. Ika juga menjadi pengisi suara untuk film Doraemon, Stand By Me, serta 2 film Detektif Conan, Hello Kitty, Dragon Ball Z, dan masih banyak lagi. Semasa hidup, Ika Zidan pernah belajar di Sanggar Prativi, salah satu studio dubbing terkenal di Indonesia. Ika juga pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa Jepang sebelum menekuni dunia dubbing.
Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Thailand, sebuah negara tak pernah kehabisan pesona alam yang memikat. Di balik keindahan Thailand terdapat warisan budaya tertanam kuat di setiap kotanya. Seperti apa keindahan Thailand? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Thailand. Bangkok, ibu kota Thailand, merupakan pusat ekonomi dan budaya, menjadi jantung kehidupan negeri Gajah Putih. Gedung pencakar langit berdampingan dengan kuil kuno yang megah. Sungai Chao Phraya membelah kota menjadi nadi bagi transportasi dan aktivitas warga. Sementara aroma rempah dari jajanan kaki lima menambah warna khas kota yang hidup siang dan malam. Namun di balik kemajuan Thailand, masyarakat Thailand tetap menjaga akar budayanya. Tradisi Wai, yaitu gerakan menundukkan kepala sambil menyatukan telapak tangan, mencerminkan rasa hormat yang dalam. Kehidupan sehari-hari di Thailand tak lepas dari nilai-nilai Buddhisme, yang menjadi fondasi ketenangan batin di tengah laju modernisasi. Beberapa jam dari daratan utama, tersimpan surga tropis yaitu Pulau Koh Phi Phi. Pulau yang terkenal melalui film The Beach ini menawarkan air laut sebening kristal dan tebing batu kapur yang menjulang dramatis. Dua pulau utamanya yaitu Phi Phi Don dan Phi Phi Leh menjadi magnet wisatawan dari seluruh dunia. Namun kini pemerintah Thailand mulai membatasi jumlah pengunjung untuk menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Berbeda dengan pantai dan laut, Nakhon Ratchasima atau Korat menawarkan wajah lain dari Thailand. Salah satu warisan terpenting di wilayah ini adalah Phi Mai Historical Park. Kompleks candi batu pasir yang megah dari masa kejayaan Khmer kuno. Dibangun pada abad ke-11, Prasat Hin Phi Mai menjadi saksi percampuran antara ajaran Hindu dan Buddha Mahayana dengan relief halus yang menceritakan kisah Ramayana di dindingnya. Kini, Phi Mai bukan hanya situs sejarah, tetapi juga tempat warga Korat yang merayakan warisan mereka melalui festival tahunan yang memadukan tari, musik, dan pertunjukan cahaya di bawah langit malam. Perjalanan berlanjut ke utara menuju Chiang Mai, kota budaya yang dikenal sebagai Rose of the North. Disinilah denyut tradisi dan modernitas berpadu. Kuil-kuil kuno berdiri di antara kafe artistik dan pasar malam penuh warna. Wat Phra Tat Doi Suthep yang berdiri di puncak bukit menjadi lambang spiritual masyarakat Chiang Mai, tempat di mana doa dan kabut pagi seolah menyatu. Beberapa jam perjalanan dari Chiang Mai, terhampar provinsi Chiang Rai, berdiri Wat Rong Swea Ten atau kuil biru hasil karya murid sang maestro, Putta Kapkai. Warna biru cerah mendominasi bangunan yang melambangkan kedamaian dan kebijaksanaan. Dari Bangkok yang modern hingga Chiang Mai yang syarat tradisi, Thailand menawarkan keindahan dalam berbagai wajah, baik dari alam, budaya, dan kehidupan masyarakat yang hidup beriringan dalam keharmonisan. Ya, kita beralih ke kabar dari Amsterdam. Sebuah penampilan unik terjadi dalam gelaran TCS Amsterdam Marathon. Para peserta lari dimanjakan dengan iringan musik live dari sebuah orkestra yang bermain secara langsung di sepanjang rute lomba. Momen spesial dihadirkan oleh Project Orkestra.
Mereka memberikan penampilan langsung menyemangati para pelari di salah satu titik maraton di gelaran TCS Amsterdam Marathon. Acara berlangsung pada 18 dan 19 Oktober, diikuti 30 ribuan peserta dari berbagai negara. Penampilan orkestra memberikan suasana layaknya adegan dalam film aksi. Saat para pelari melintas di iringan musik klasik, suasana ini membuat banyak peserta merasa seperti tokoh utama dalam film yang sedang berjuang penuh semangat menuntaskan lomba menuju garis finish. Ya pemirsa, sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023 dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar takkan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan politisi. A piece of paper and a pen. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina, Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and like stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.